Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anugradisa Amalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 20090250101034. Kali ini untuk menyelesaikan final dari budgeting, yaitu menanggapi dua pernyataan dan membahas mengenai tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pernyataan yang akan saya tanggapi, yaitu mengenai pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya atau public service obligation yang bertujuan untuk mencerdaskan. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Jelaskan jawaban Anda tentang pernyataan tersebut. Menanggapi pernyataan di atas, pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 UUD 1945. Amandemen mengatakan yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat atau sekolah, pendidik, sarana, dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana atau anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana, dan prasarana bisa terrealisir. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warga, yaitu public service obligation, yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Karena pendidikan merupakan hak asasi, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkannya. Tidak ada diskriminasi apakah warga itu tinggal di kota atau di pedalaman, apakah mereka orang miskin ataupun orang kaya. Negara wajib menyediakan layanan pendidikan ini. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga negara, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi lainnya. Itu warga harus diberi akses bisa mendapatkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Jika dengan kuliah di perguruan tinggi akan dihasilkan kader-kader yang berkualitas untuk kemajuan negaranya. Menjadi kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran guna bisa terselenggaranya amanah tersebut dengan baik. Nah, muncul pertanyaan yaitu bagaimana bisa negara membiayai dana pendidikan? Tentu saja dari dana yang diperoleh dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini. Dengan sumber daya alam yang ada, baik itu yang berada di daratan seperti tambang maupun sumber daya laut yang ikannya melimpah sehingga dicuri negara lain. Lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan dengan gratis. Tentu saja jika semua sumber daya alam tersebut dikelola dan dimiliki oleh negara sendiri. Karena itu, mendidik warganya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara, sehingga negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Tidak perlu lagi mengundang negara asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di negara sendiri. Selanjutnya yaitu menanggapi pernyataan yang kedua. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Bagaimana menurut Anda? Jelaskan jawaban Anda. Menanggapi dari pertanyaan tersebut, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup atau life skill, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah Indonesia menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu program yang pro rakyat dan mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menganyam pendidikan dasar yang bersifat wajib dan berkualitas. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Baik, selanjutnya membahas mengenai tugas yang diberikan pada pertemuan 9, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang BKT. Nah, BKT adalah singkatan dari biaya kuliah tunggal yang merupakan biaya keseluruhan operasional tiap mahasiswa per semester pada program studi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang UKT. Nah, UKT sendiri merupakan singkatan dari uang kuliah tunggal yang merupakan biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester yang telah disubsidi oleh pemerintah sesuai kemampuan atau keadaan ekonomi mahasiswa. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja unsur-unsur perhitungan BKT? Unsur-unsur dalam perhitungan BKT yaitu BKT sama dengan C dikali K1 kali K2 kali K3, yang dimana C yaitu sebagai biaya kuliah basis dihitung dari data yang ada di perguruan tinggi. K1 merupakan indeks program studi, yang K2 merupakan indeks mutu PTN, yang ketiga yaitu indeks kemahalan. Pertanyaan yang keempat yaitu silahkan Anda membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan berikan komentar Anda terkait penganggaran pendidikan dalam undang-undang tersebut. Setelah membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tanggapan saya mengenai hal tersebut yaitu yang mengidentifikasikan pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan sebagainya. Menurut saya, pendidikan tinggi tidak dilihat hanya dari gelarnya saja, tetapi dari isi otaknya juga. Menurut saya juga, gelar hanyalah simbol, namun tentu gelar itu setara dengan isi otak. Namun kita pastinya tahu bahwa peran pendidikan itu sendiri sangatlah penting dalam memaksimalkan sumber daya yang unggul. Mengingat seperti yang kita ketahui bahwa semakin berjalannya zaman, kita butuh pribadi yang unggul. Pertanyaan yang kelima yaitu silahkan Anda baca Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Berikanlah komentar Anda tentang maksud Permendikbud tersebut. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional di PTN di lingkungan Kemendikbud. Adapun maksud dari penetapan Permendikbud menetapkan bahwa SPBOPT ditetapkan sebagai dasar Kementerian mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan biaya negara untuk PTN. Kemudian PTN mendapatkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Dalam hal ini, pendapatan ini dibuat agar pengalokasian anggaran tertuju dengan tujuan anggaran tersebut dikemanakan dan untuk apa anggaran tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu uraikan secara lengkap komponen kebutuhan biaya dalam perguruan tinggi. Nah, komponen yang pertama itu uang pangkal. Uang pangkal ini sering disebut sebagai sumbangan pembangunan instansi atau SPI atau uang gedung. Komponen biaya ini lebih identik dengan perkuliahan di PTS. Mahasiswa wajib membayar sekali saja pada saat pendaftaran ulang. Yang kedua yaitu uang kuliah tunggal atau UKT. Sejalan dengan penentuan yang berlaku, maka sejak tahun ajaran 2013 atau 2014 perguruan tinggi mengadopsi kebijakan UKT. Dengan sistem ini mahasiswa hanya akan membayar satu jenis biaya saja setiap semesternya tanpa ada tambahan komponen biaya lainnya. Yang kedua yaitu SPP. Kampus swasta umumnya tidak mengenal UKT.
Namun SPP atau sumbangan pengembangan pendidikan besarnya sama untuk seluruh mahasiswa aktif terlepas dari berapapun penghasilan orang tua. Yang keempat yaitu biaya SKS. Rincian biaya kuliah ini ditentukan berdasarkan jumlah SKS yang diambil pada semester berjalan, yang setiap mata kuliah sendiri umumnya bernilai antara 2 atau 3 SKS. Kelima yaitu biaya tambahan dan peralatan. Jika mengambil program studi sains seperti kedokteran dan teknik ataupun desain, maka setiap semester baru juga perlu membayar biaya laboratorium dan peralatan. Besarnya sendiri juga cukup bervariasi. Itulah tadi tanggapan saya mengenai dua pernyataan dan juga mengenai tugas pertemuan 9 yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.